ma afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribun ilaik? Qala bi kalami ya Ahmad. Faqultu bi fahmin aw bi ghairi fahmin? Qala bi fahmin wa bi ghairi fahmin. Di beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas tentang keutamaannya salat, faidahnya salat, manfaatnya salat, yang dimana disebutkan di situ di antara manfaat daripada salat seperti yang dikutip oleh Al-Imam Ibnul Qayyim fi Zadil Mu'ad. Yang pertama, majlabatul rizq, bisa menjadi penyebab rezeki itu datang dengan begitu deras, begitu cepat. Artinya menjadi penyebab untuk memudahkan mendapatkan rezeki. Karena solat itu majlabah, menarik, mengiau rezeki. Hafizatun lisihhah, menjaga kesehatan, sehat badan kita. Dafi'atun lil adha, menolak gangguan, segala gangguan mistik, gangguan-gangguan makhluk halus, gangguan macam-macam jenis gangguan. Maka salat itu menjadi daf, menjadi penghalang, menjadi tirai, menjadi hisnun hasin, menjadi benteng. Matradatun lil adwa, muqawiyatun lil qalb, dan juga bisa mengusir segala jenis penyakit, menguatkan hati. Mubaydatun lil wajah, dan menjadi penyebab wajah berseri-seri, memutihkan wajah, glowing. Ibu-ibu kalau sholat terus wajahnya jadi glowing, ya, awet muda, ya, anum terus, disayang laki. Kenapa? Karena mubayyadatun lil wajah, wajahnya glowing, ya, anum terus. Mufarrihatun lin nafas, menyenangkan jiwa, menyenangkan hati, hati jadi senang, ya, jiwa menjadi tenang. Nah, itu yang penting, jiwanya tenang, hatinya senang. Mudhibatun lil kasal, kemudian bisa menghilangkan penyakit koler. Nah ini yang paling utama lagi. Jangankan begawi sembahyang aja koler, ada lagi yang lebih parah lagi, bebini aja koler. Saking kolernya tuh. Nah ini sembahyang itu bisa menghilangkan segala jenis penyakit koler, ya. Munasyitatun lil jawarih, ya, kemudian menggairahkan untuk badan, gairah terus, energi, nasyid. Kemudian mumiddatun lil quwwah, jadi selalu kuat, ya, selalu kuat, continue kuatnya. Kalau jamu kuatnya kan sebentar aja itu. Ya. Kalau sholat itu kuatnya terus menerus. Ya, maka obat kuat yang paling mujarab itu sholat, bukan jamu. Jamu obat sakit pinggang, obat pegalino, obat apa aja. Ya, itu untuk kuat tuh. Sholat ternyata lebih daripada segala-galanya. Kalau itu yang namanya apa itu, ya, sejenis jamu-jamuan, obat-obatan itu instan, setumat aja, ya. Karena itu suplemen yang bukan hakikat, yang bukan asli. Kalau sembahyang itu, waduh, itu kekuatannya langsung disuplai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi continue. Syarihatun lis sadar, ya, dada menjadi lapang, lapang dada, jiwa tenang, hati bersih, muka glowing. Waduh, kurang apa lagi coba, ya, badan kuat, energi. Waduh, mughadziyatun lirruh, ya, menjadi suplemen bagi ruh, vitamin,
Sholat itu jadi vitamin bagi ruh. Ruhnya sehat, ruhnya kuat, ruhnya berenergi. Ya, meskipun awaknya lamak, kalau ruhnya hidup maka mudah beribadah kepada Allah. Kurus tapi ruhnya lebih kurus lagi, tambah aja dah, sudah lah kali barat. Kemudian munawwiratun lil qalb, hatinya bercahaya. Hatinya bercahaya, bukan bersih tapi bercahaya lagi. Udah bersih bercahaya lagi. Hafizatun lin ni'mah, melindungi nikmat. Nikmat yang sudah kita dapati itu terlindungi, terjaga. Dafi'atun lin niqmah, mencegah segala bencana musibah. Oh, ini manfaat sembahyang tuh banyak benar. Ya, sayang kalau ditinggal. Cuman ramenya jangan malam minggu aja atau jangan subuh minggu aja. Jadi ini maksudnya sembahyang setiap waktu digawe. Ya, jalibatun lil barakah, sama mengiau berkah, mendatangkan jalibah, mendatangkan berkah. Diri kita seorang yang menggawe, bini kita, anak kita, cucu kita. Berkah itu apa? Ziyadatul khair. Sudah baik, terjaga menjadi lebih baik lagi. Nah itu udah baik menjadi lebih baik, itu ngarannya barokah. Memberikan manfaat kepada orang itu barokah, bisa dirasakan oleh orang lain. Kebaikan kita itu ngarannya barokah. Tidak berkelahi di dalam rumah, barokah. Bini nurut lawan laki, barokah. Laki sayang lawan bini, barokah. Anak nurut lawan kedua orang tua, barokah. Dua kuitan sayang lawan anak, barokah. Mub'idatun lisyaitan, mengusir jin, syaitan, iblis, genderuwo dan lain sebagainya. Luar biasa. Ini promosinya promosinya sholat ini kadang-kadang luar biasa pian baik. Genderuwo aja bisa terusir. Itu yang di rumahnya yang serem-serem dikit di pojokan. Ya, bawa sembahyang aja tuh rame di situ di rumah tuh. Karena kan cucu biar sembahyangan hilang dengan sendirinya tuh genderuwo tuh. Jin-jin, iblis, ifrit, apakah ngarannya? Itu bersumber daripada syaitan. Ya, berisi anak cucu itu ngarannya kuntilanak, genderuwo, iblis. Itu dari syaitan. Ya, pedatuannya itu. Nah, kalau kita usir pakai mantra-mantra, baik diketawain bubuhannya. Ya, tapi kalau dengan sembahyang dengan sendirinya, buka takutannya. Ya, muqarribatun rahman, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa mendekatkan diri kepada Allah. Luar biasa ya. Itu diantara ya manfaat salat. Baru diantaranya aja banyak sekali itu pembahasan berkaitan dengan itu. Nah, pagi hari ini diteruskan dengan tilawatul Quran. Tilawatul Quran, qala Rasulullah SAW, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ya. Paling afdal ibadahnya umatku itu membaca Al-Quran, ujar Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi. Ya. Jadi Al-Quran itu luar biasa, bukan sebatas bacaan. Ya, Iqra, bacalah. Kemudian dibaca hanya sebatas bacaan, bukan, tapi memang memberikan banyak manfaat. Karena memang Al-Quran pada dasarnya kalamullah, la yumallu sama'uh, tidak diberikan kebosanan orang yang mendengarnya. Tidak ada bosan orang mendengar Al-Quran. Tambah suara orang yang membaca Al-Quran itu harap, merdu, ya, ada leok-leoknya, tambahnya nyaman kita mendengar. Ya. Dan itu ibadah lagi. Yang ngarannya ibadah itu dapat pahala. Dan pula ya nilainya itu di atas segala ibadah. Karena afdalu ibadati umat itu. Ya, nilainya itu di atas segala ibadah. Luar biasa. Karena berhubungan langsung dengan yang
memerintahkan ibadah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu baca Al-Quran, berarti dia sedang berdialog dengan Allah, sedang berdiskusi dengan Allah. Enak kita berdiskusi dengan siapa? Nyaman. Ini berdiskusi dengan Allah, bertelepon dengan Allah Subhanahu wa taala, muhawarah. Ya, sedang muhawarah, ya, sedang bercakap-cakap dengan Allah. Makanya ada etikanya. Ya, ada etikanya baca Al-Quran itu, jangan asal baca. Etikanya pertama, ya kalau bisa itu ya mulai dari pakaiannya yang rapi, yang bersih, yang harum, menghadap kiblat. Ya, baca bismillah, kemudian membuka Quran itu jangan pakai ludah. Nah, itu kada boleh buka Al-Quran lembaran-lembarannya pakai ludah. Itu dicam keras oleh ulama-ulama salaf. Ya, jangan diusahakan. Wa hukiya anil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dihikayatkan, diceritakan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, qala ra'aitu Rabbal Izzati fil manam. Ujar beliau Imam Ahmad ni, aku ya bermimpi dengan Allah. Wih, kada gampangan. Pian bermimpi dengan artis saja senang benar. Himung dikisahkan ke sana ke sini. Aku semalam berdapat dengan Ayu Ting Ting. Selfie dengan beliau. Ih, nyamannya bungas sidin tuh. Siapa yang mimpinya? Imam kita. Untung kan dikisahkan dengan mamahnya. Wah, kalau gak ada bahambur tuh di dapur. Tahu-tahunya sudah cemburu apa macam, mimpi, aku cuma mimpi. Mendapat dalam mimpi. Ya Allah, dalam mimpinya sudah himung dengan artis. Ini Imam Ahmad bin Hanbal mimpi dengan Allah. Nah, luar biasa lah. Jadi yang bisa melihat Allah secara ruhiyah itu banyak. Yang kadakawa itu melihat Allah secara jasadiah, langsung, ya langsung, kecuali hanya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu bujur-bujur, hatta rabban kalama, berdialog dengan Allah itu birruhi wal jasad, dengan ruh berikut jasadnya, berikut ya sandal-sandalnya dibawa, sebenarnya yang ada di awaknya itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada halat, laisa bainahu wa bainallah hijab. Tidak ada antara Rasulullah dengan Allah itu hijab, penghalat itu kada ada. Langsung, ya, langsung. Coba bayangkan, luar biasa. Dan dialognya itu direkam sampai sekarang. Dan kita baca dialognya itu. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Diawali dengan at-tahiyatul mubarakatuh, salawatu tayyibatu lillah. Jadi cash flow, saling jawab. Ya, luar biasa antara kekasih dengan yang dikasihi. Allahu akbar. Bainal habib wal mahbub. Bainal habib wal mahbub. Makanya makamnya Rasulullah itu Habibullah, di atas semua makam. Luar biasa. Kalau sudah makam kekasih, apa saja diunjuk. Kekasih apa saja diunjuk. Masya Allah. Karena yang menghendaki, yang mau ya berjumpa itu adalah Allah. Allah yang mengundang. Ya, berarti Allah yang berkehendak untuk berdapat dengan Rasulullah. Bukan berarti Rasulullah kada hendak berdapat. Hendak, cuman kan menyadari siapa aku ini. Karena Rasulullah paling tawaduknya manusia. Siapa aku? Kadawani aku minta, ya Allah, arini an anzur ilaik. Beri aku kesempatan, aku kan Nabi, aku kan Rasul. Melihat pian, ya Allah, kadawani aku. Siapa aku ini? Karena ketawaduan itulah
yang luar biasa sehingga Allah mencintainya dan mengiaunya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Ya, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala fasilitas yang serba sempurna sampai dengan Allah hatta rabban kalama, berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Direkam sampai ini. Ya, kita baca terus setiap sembahyang. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berdapat dengan Allah tapi dalam mimpi. Ya. Sebagian di dalam kitab yang lain dinyatakan sejarahnya riwayat kehidupan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu bukan sekali melihat Allah. Ya, bahkan sampai lebih daripada 40 kali bermimpi dengan Allah tuh, tapi secara ruhiyah. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, ya, Imam Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, itu beliau mimpi juga dengan Allah Subhanahu wa taala secara ruhiyah, bukan mimpi, artinya berdapat dengan Allah secara ruhiyah. Itu 73 kali. Oh, secara ruhiyah. Ya, tidak bisa disifati kayak apa. Biar suah mimpi gelak kayak apa. Wah, ada yang berpadah pun suah juga kayak apa. Gonol, tinggi. Itu tiarati biar. Dustainya itu. Pokoknya sudahlah. Tangannya itu, waduh hai. Yadullah fauqa aydihim, memang dalam Al-Quran itu kan tangannya Allah itu di atas tangan-tangan makhluk semuanya. Gonal benar. Aduh, itu staifiat. Yadullah fauqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan-tangannya mereka semuanya hamba Allah. Itu maksudnya bukan tangan kayak ini. Nah, tangan itu melambangkan kekuatan Allah. Nah, itu kekuatan Allah itu ya melampaui kekuatan semua para hambanya. Nah, itu jadi di atas kekuatan hambanya. Mau menyatakan mengkultumkan super power dan apa lain sebagainya, tidak ada kekuatan di atas kekuatan Allah. Kalau sudah Allah hendak menghambur, dihamburnya itu negara habis. Stumat aja itu habis dihambur. Ya, kada usah macam-macam nuklir dari langit datang. Ya, digoyang aja tuh. Ting habis. Digoyang stumat aja itu. Habisan. Apalagi nuklirnya Allah diutus dari langit tuh habis tuh. Ya, pasukan Abroha aja stumat habis. Ya. Luar biasa, macam-macam. Yadullah fauqa aydihim. Itu hanya orang-orang tertentu saja ada boleh dipakai ya begayaan. Kemudian ujar beliau, ya Rabb. Nah, fagultu ya Rabb, aku je bertakun kepada Allah, ma afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribuna ilaik, apa yang paling afdal bagi orang nang katuju mendekatkan dirinya kepada pian. Apa jenis pendekatan apa bagi mereka nang katuju mendekatkan dirinya kepada pian? Ujar Allah Subhanahu wa taala, qala, ini berarti kan Allah dalam jawabannya, bi kalami ya Ahmad, yaitu dengan Al-Quran ya Ahmad. Al-Quran bi kalami ya Ahmad. Jawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bi kalami. Al-Quran, kalami itu kan Al-Quran kalamullah. Quran itu kalamnya Allah. Bi kalami ya Ahmad, dengan Al-Quran. Sesiapa orang yang katuju memarakakan dirinya kepada aku, maka sesuatu yang digawe untuk memarakakan dirinya kepada aku yang paling afdal itu adalah Al-Quran. Makanya kalau kita menengok kepada sejarah orang-orang bahari,
Mereka itu saban hari, bahkan di dalam sembahyangnya itu mereka menghabiskan Al-Quran itu sampai berjuz-juz. Nikmat. Rasulullah itu kalau sholat sorangan, habis sholat baca surah Al-Baqarah, ya. Habis surah Al-Baqarah dikiranya yang sebelahnya yang memperhatikan, tungtung, sambungnya lagi, sambungnya lagi terus dari surat demi surat dibaca oleh Rasul. Karena asik bagi mereka yang sudah ta'ammak, ya, mendalami, ya, mendalami bacaan Al-Quran itu akan timbul rasa nyaman, dzauq, ada dia dapatkan rasanya itu, sudah dia dapatkan rasanya, ya. Kadang mau yang paling handap ina atau ina terus dibaca lawan guru. Kalau kada kuliah kena surah yang lain, habis itu tumpang nang hafal nih baik. Sehingga menjadi julukan surah langganan. Surah langganan. Kuliah kuluh. Bagus juga, apa artinya kuliah kuluh itu memang Rasulullah rancak juga membaca surah itu di dalam sholat yang sunnah. Tapi Rasulullah juga membaca Al-Quran yang panjang-panjang surahnya. Artinya sekali-sekali yang handap, ya, melihat situasi dan kondisi. Gitu ya. Pinanya waktunya panjang, baca. Amunnya kada hafal, dibaca Al-Quran itu dibuka. Nah, buka dihandak di kantong, buka. Tidak apa-apa juga. Buka langsung, membuka lembarannya, sebuting. Tidak apa-apa tuh. Daripada sok hafal. Akhirnya kada tahu lagi panjang pendeknya, harokatnya, makharijul hurufnya banyak dihilangkan, banyak dikorupsi. Yang jelasnya wa ilaihi turja'un itu aja. Kan banyak orang baca Yasinnya yang jelas Yasinnya sama wa ilaihi turja'un. Tengah-tengahnya Allahu alam kada tahu, ambil hujung-hujungnya aja. Itu dibaca Al-Qur'annya dapat pahala, membaca dapat pahala, melihat dapat pahala, menjapai dapat pahala, membuka, setiap dibuka lembarannya itu kita dapat nilai pahala lagi, melihatnya pulang dapat pahala, nah, membacanya dapat pahala, menjapainya dapat pahala, semuanya membawanya dapat pahala. Itu Al-Quran, Masya Allah, memberikan nilai semuanya. Faqultu bi fahmin au bi ghairi fahmin ya Rabb, ujar Imam Ahmad, ya Allah, dengan pahamkah orang itu membaca Al-Quran atau dengan tidak paham? Yang dimaksud itu menjadi satu bacaan yang paling afdal di dalam nilai ibadah. Mungkin itu yang paham aja ya Ahmad, hanya dapat nilai yang unggul. Kalau kada paham kada. Ya, kada paham tuh aku kada beri pahala biar aja. Atau yang lancar, yang harap bacaannya, kada harap bacaannya, maulah orang guringan, kada mau aku beri pahala, kada nak itu Allah itu. Ya, ujar Allah dalam jawabannya, faqultu bi fahmin au bi ghairi fahmin. Oh, bi fahmin wa bi ghairi fahmin. Bi fahmin wa bi ghairi fahmin. Ujar Allah, hai Ahmad, mau paham gak sidin yang membacanya tuh? Mau kada paham? Belum tentu yang kayak ini wah kayak paham kan, Allah aja bacakan Al-Quran, saking asik itu, Allah. Ada yang dihiganya, bisakah maknanya itu apa, maksudnya itu yang dibacanya? Nah, lu ini kada paham juga aja. Tahu-tahunya kada paham juga. Aduh, sampai Allah, nangis lagi, Masya Allah. Pian luar biasa aja, mengerti benar berarti pian tuh sampai menangis pian. Luar biasa. Coba dijelaskan dengan kami ini. Nah itu Pak, ulun kada tahu juga.
Tapi karena daya tariknya Al-Quran itu begitu, daya tariknya maulah orang itu kawan nangis, ya, masya Allah. Jadi himung hati itu, sadih juga. Kawan maulah orang tuh sadih, himung, masya Allah. Cuman kenapa maulah orang ketawa tuh? Ada baca Al-Quran, ketawa tuh kan ada. Ya, sadih ya, himung, senang. Insyaallah, nah. Ya, seperti itu. Luar biasa itu Al-Quran. Bifahmin wa bi ghairi fahmin. Itu jawabannya Allah itu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan paham maupun tidak paham, pokoknya baca aja sudah Al-Quran itu. Allahu Akbar. Qala li Imam Hafiz Abu Amr Ibnu Salah, fi fatawihi, dalam fatwanya, qiraatul Quran karamatun akramallahu bihal bashar. Baca Al-Quran itu adalah merupakan kemuliaan, akramallahu biha al-bashar, yang kemuliaan itu Allah berikan kepada manusia. Oh, jadi satu kemuliaan sebenarnya, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada manusia, itu Al-Quran, bacaan Al-Quran. Ya, kalau kalian dibaca ya kayak itu aja, jangan diandak terus di atas lemari. Ya, sudah kotor, terkadang dilalui curut, dilalui tikus. Kalau dibaca di atas lemari, pulang diandaknya. Segan apa itu, Cil? Semalam itu banyak hantu di situ aja. Aku andak aja Al-Quran, bukan lah, Allah. Al-Quran dijadikan pengusir hantu. La haula wala quwata. Bisa jadi hantunya kena menjelma di situ. Jangan. Al-Quran itu dibaca Iqra sampai 4 kali, 3 kali Nabi malaikat Jibril merintahkan kepada Rasulullah, Iqra ya Muhammad ma nabi qari, Iqra ya Muhammad ma nabi qari, Iqra ya Muhammad ma nabi qari, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, 'allamal insan ma. Coba bayangkan, suruh dibaca oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Karamatun akramallahu bihal bashar faqad warada annal malaikata lam yu'tau dzalik. Tuh, malaikat tidak diberikan itu. Al-Quran tidak diberikan malaikat. Coba bayangkan. Wa annaha harisatun lidzalika ala istima'ihi minal ins. Malaikat itu menjaga orang yang mendengar atau yang membaca Al-Quran daripada manusia. Oh, dijaga malahan. Malaikat tidak diberikan, cuman malaikat menjaga. Menjaga manusia yang mendengar Al-Quran, yang membaca Al-Quran. Luar biasa. Qala Sayyiduna al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu fi ba'di qasaidih, dalam sebagian qasidahnya Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad menyampaikan, watlul Qur'an biqalbin hadir wajad ala ad-dawami wa la tadhal wa la taghbi. Baca Al-Quran dengan hati yang hadir, dengan penuh penghormatan, penuh pengagungan. Begitu tuh Al-Quran tuh dimuliakan. Jangan diandak di bawah, nah, di bawah tilam, di bawah, di atas sejadah. Nah, ada sebagian tuh kalau orang baca Al-Quran tuh, orang sebelum dibuka aja, kalau orang yang menghormati itulah dicium dulu. Masya Allah. Ada yang sampai diandaknya di situ. Ambil barokah Al-Quran. Kadawani bawa Al-Quran kayak ini, ada yang bawa kayak ini Al-Quran. Apa itu, Deng? Al-Quran jan. Sudah tangan sebelah kiri nah kayak ini, pulang kayak bawa buku. Itu boleh. Ya, nah diandak. Didekap kayak ini, kalau dibawa didekap. Ya, dicium. Masya Allah. Padahal yang diciuminya tadi itu bukan Al-Qurannya. Ya, yang diciumi tadi itu kan kertas biasanya itu. Tapi karena nempel dengan Al-Quran, tempat mulia juga.
Itulah perumpamaan. Ya. Orang kalau berkawal dengan orang yang mulia, tempat mulia, walaupun bukan orang mulia. Man sahibal akhyar ja'alahu Allahu minal akhyar wa in kana minal asyrar. Walaupun bukan orang mulia, bukan orang baik, orang yang notabene ini perbuatannya buruk, tapi katuju berkumpulan dengan orang yang mulia, maka dihitung mulia orang itu. Oh, masya Allah, si fulan itu luar biasa baik itu. Oh, itu kawannya si fulan, guru fulan, ustad fulan. Wah, jadi hitung mulia karena berkawal dengan orang yang mulia. Ini kertas biasa, ya, karton, ya, kardus, tapi karena nempel dengan Al-Quran kada kawah, ya, diandak sembarangan, diciumnya, dimuliakan andaknya di atas, ya, dibersihkan. Masya Allah, luar biasa. Jadi mulia. Begitulah manusia. Kalau katuju Al-Quran, dia akan mulia. Coba bayangkan, Al-Quran itu kada alang-alang didatangkan dari Lauhil Mahfuz, ya, didatangkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Langit dunia itu langit lapisan yang bersentuhan dengan dunia tuh, langit dunia. Karena ada 7 lapis langit. Ini lapisan yang pertama dari dunia, itu langit dunia ngarannya. Diandak di situ. Kemudian kada langsung diturunkan. Ya, diutuslah Nabi malaikat Jibril untuk membawa itu Al-Quran sesuai dengan kejadian-kejadian di bumi ini yang terdapat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukum, jadi panduan. Ini Al-Quran jadi panduan. Ya, ada kejadian ini didatangkan Al-Quran, turunkan. Jawabannya Al-Quran semua. Kejadian ini turunkan Al-Quran. Kejadian ini turunkan Al-Quran. Ya. Salah satu ada kejadian apa? Ada seseorang, ya, seseorang laki-laki mencium perempuan, nangis di hadapan Rasulullah, minta dikisos, minta disangsi. Beri aku sanksi ya Rasulullah, aku telah berbuat dosa. Apa dosa ikam? Aku mencium perempuan. Itu cuma sekali aja. Itu gen refleks, kada sengaja. Refleks, kada sengaja. Aku ini kada tahu, karena biniannya bungas, tercium. Nangis tapi bertaubat, sebujur-bujurnya taubat. Akhirnya datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, kayak apa aku hendak mengampuni dosa ikam? Ya, aku tidak berhak yang mengampuni. Ikam tobat kepada Allah, mintakan tobat kepada Allah agar diterima. Dia Rasulullah, datang Al-Quran. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at. Tuh, kata Allah, wahai Muhammad, sampaikan tuh dengan orang tadi itu, dirikan salat mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 4-5 kali dalam sehari semalam. Jangan ditinggalkan. Yudhibna innal hasanat yudhibna sayyi'at. Salat yang digawe selama sehari semalam 5 kali itu yudhibna sayyi'at, akan menghilangkan dosa-dosa kecil yang nempel pada dirinya, termasuk dia telah mencium si bulan tadi itu, hilang sudah dosanya. Tuh, pian salat dosa, memandang bebinian hilang. Bebinian memandang lelakian, jangan bebinian doang. Ya, lelakian sama memandang bebinian, bebinian memandang lelakian sama-sama dosa. Masuk ke masjid sembahyang, jangan guring di masjid. Ini kadang masuk ke masjid cuma numpang ngeces HP. Ada yang begitu tuh di Islamik banyak. Orang sembahyangan kada umpat sembahyang, ngeces HP, main HP, haram. Mana boleh itu, dikira halal. Ya, haram untuk ibadah, kecuali izin dulu. Nah, kalau pada izin bahaya itu. Ini kalau sembahyang masih ada mending lah, sembahyang umpat sembahyang. Jadi orang kan husnudzonnya ada, masya Allah ini orang tuh. Dari jam 11 sidin itikaf di sini baru ngeces HP. Memang itikaf juga Pak. Cuman ada itikaf dapat pahala, ada itikaf yang nggak dapat pahala. Ini itikaf itu kan berdiam. Nah, berdiam tapi kada berniat, niatnya lain, bukan niat sengaja itikaf selama berada dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala disigarkan zikir dan sebagainya. Dia niatnya mengecas HP. Ya, pas kebujuran waktu zuhur tiba, sembarang ini aja selajur jar sembahyangan.
Ada yang masih bagus, kadang nggak sembahyang. Begitu sholat duhur orang sembahyang, nantinya keluar. Oh iya, ini yang meninggalkan masjid. Nah itu bahaya, itu nggak boleh. Allahu Akbar. Apa kata Imam Abdullah bin Alawil Haddad? Baca dengan penuh penghormatan terhadap Al-Quran, maka akan dimuliakan. Orang yang memuliakan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, man ja'ala al-Quran amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang Al-Quran selalu dikedepankan, selalu diprioritaskan, selalu dimuliakan, maka kemuliaan akan diberikan kepada dia, kepada orang tersebut akan ditetapkan di dalam sorga, digiring masuk ke dalam sorga. Qadahu ilal jannah. Allahu Akbar. Quran. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iqra. Ya, man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah. Siapa yang membaca ya Al-Qur'an satu huruf ya, harfan min kitabillah, satu huruf saja, kutibat lahu hasanah, maka dicatat langsung oleh Allah satu kebaikan. Tidak cukup mendapatkan satu kebaikan saja, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dari yang satu kebaikan itu digandakan lagi oleh Allah menjadi 10 kali lipat ganda. Ya, menjadi 10 kali lipat ganda. Ila sab'imi'ati dipin, bahkan sampai 700 kali lipat ganda. Allahu Akbar. Pahalanya. Makanya kata Imam Ali, pendapat beliau nih, pendapat Imam Ali karramallahu wajhah, berbeda orang baca Al-Quran di saat di dalam sembahyang dan di luar sembahyang. Kalau di dalam sembahyang ya, satu hurufnya bukan 10 nilai kebaikannya, tapi satu hurufnya itu 100. Kata beliau pendapatnya Imam Ali Kormo, 100. Itu yang sembahyangnya berdiri, Tapi kan kenapa yang sembahyangnya berdiri? Memang sembahyang kan berdiri, Habib. Ada juga yang sembahyang sambil duduk, bahkan sambil berbaring, tidak apa-apa, karena sembahyang itu dibolehkan dalam segala hal. Kada bisa berdiri ya berarti ya sebisanya. Bisanya apa? Duduk ya duduk. Bim ulun sudah kada kawa lagi duduk bibai. Sambil barabah bisa gak Bim? Bisa sambil barabah. Bim kada kawa lagi mengangkat tangan bibai. Ya kada usah diangkat. Masa harus dipaksakan gitu? Kada usah. Iya, pakai bisyarah. Nah, pakai kedipan mata. Kada juga kada kawa bibai makadip mata. Oh, parah bener itu. Di mata kena kawa. Sudah lawas kena kawa bekadip lagi, udah melotot kayak ini aja. Oh, atau mejem kayak ini, sudah dibayangkan sembahyang. Wudunya kayak apa? Bayi anak kah? Bayi ayah, sudah anaknya mau doakan. Jangan anaknya mensembahyangkan, mati itu katanya. Kalau sudah begitu karena masih ada. Kecuali hilang akal pikirannya. Bah, ini berapa bah? 10. Ya udahlah itu. Hilang berarti sudah. Bah, kenal nggak dengan ulun? Anak pian baik. Siapa ikam? Aku kada tahu. Sudah kada tahu lagi, kada udah error. Hilang akal pikirannya. Nah itu boleh kada sembahyang tuh. Boleh, nggak wajib. Ya, orang gila itu nggak wajib. Orang pingsan nggak wajib. Pingsan 1 tahun pingsan, woi kamu kodok itu kodok, nggak wajib. Orang pingsan kayak apa sembahyang? Woi sembahyang dulu guringnya. Kada kawa itu. Ya orang pingsan, kada kawa sampai sadar baru wajib. Orang yang hilang akal kada wajib, hilang akal. Atau orang pikun, sudah pikun, nah, ya kada tahu lagi. Ini kalau orang pikun kada tahu tuh ini berapa kada tahu, berarti sudah hilang. Nah, ya, bukan berarti hilang akal itu gila, hilang kada tahu lagi dia sudah. Ya, blank itu yang kada wajib. Nah, ya. Selain daripada itu wajib sembahyang. Wah itu. Berarti kan gaya sembahyang itu bervariasi sesuai dengan kesehatannya seseorang dan kemampuannya seseorang. Ujar Imam Ali, dibaca ketika lagi berdiri, sehat berarti afiat seperti mana pada umumnya kita, itu dapat nilainya berapa? 100
Kalau sambil duduk 50 tuh. Di luar sembahyang 20, di luar sembahyang bersih wudu 25 kata Imam Ali. Nah, kalau kada bersih wudu kan boleh juga baca Al-Qur'an. Nah, ya. Enggak ada boleh itu menjapai, baca boleh aja. Nah, ya, itu 10 baru 10 itu yang dimaksud 10 katanya. Kata pendapatnya Imam Ali. Orang yang datang bulan lebih boleh baca Al-Qur'an? Boleh. Niatkan zikir. Niatkan zikir. Apalagi ketika di WC banyak-banyak zikir orang yang datang bulan. Dengan hati yang hadir ala dawam dan seterusnya. Jangan separuh-separuh. Ya dawam artinya setiap hari itu adalah beberapa, minimal 1 ayat lah. Kalau orang pengoleran kayak kita ini ya paling kada 1 ayat lah sehari barang. Kalau mau 1 makro lebih bagus. Al Habib Abdurrahman As-Segaf. Ya. Habib Abdurrahman As-Segaf. Abul Habaib, yaitu pendatuannya para habaib. 4 juz siang hari, 4 juz malam hari. Tuh. Jadi 8 hari, 4 juz siang hari, 4 juz malam hari. Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, sebelum beliau dikuburkan, di atas kuburannya dibacakan Al-Quran sampai 7.000 kali khatam. 7.000 kali khatam di atas kuburannya di mana beliau akan dikuburkan di situ. Yang mengalahkan siapa? Yang mengalahkan Habib Abdurrahman, yang saban harinya beliau mengkhatamkan Al-Quran, siangnya harinya 4 juz, malamnya 4 juz. Kata beliau, aku kada mau kalah dengan bebinian. Nah, itu baru laki-laki itu. Kalau mau kalah aku dengan bebinian. Sidin berapa gerang di atas kuburannya mengkhatamkan Al-Quran 7.000 juz, 7.000 kali juz. Aku hendak mengkhatamkan 8.000 kali juz, 8.000 kali. Kada mau kalah. Yang seikung bebinian 7.000, ini 8.000 kali khatam sebelum dikuburkan. Ya, di atas kuburannya. Jadi dibangun dulu kuburannya. Ya, dengan Al-Quran. Wah, luar biasa. Ya, itulah hakikatnya membangun rumah kita yang ada di kuburan itu. Oh ya, di rumah yang kita yang ditinggali itu, aduh. Apalagi bini anom. Nah, kita sudah tua, kita berdahulu, bini kita belaki lagi. Kita yang membangun rumahnya habis dari kuburan gini aja, kurang ajar itu rumahku itu. Rumah kita itu kuburan percantik, bacakan Al-Quran, diniatkan untuk kuburan kita. Minimal sehari seayat lah kalau kada bisa. Ya, kalau ada kawal lagi 1 makro. Ya, kalau bisa, ya kalau bisa di atas 1 makro 1 juz itu lebih bagus lagi. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya, masih penjelasan dan pembahasan berkaitan dengan masalah Al-Quran. Masih banyak fadilah-fadilah, faedah-faedah, ya, keutamaan-keutamaan ya bacaan Al-Quran. Masya Allah, itu dapat memotivasi kita. Seperti mana Siti Rabi'ah Al-Adawiyah sampai 7.000 khataman ya di atas kuburannya. Kemudian Al-Habib Abdurrahman Segaf 8.000 khataman di atas kuburannya, ya, Masya Allah. Sebelum mereka itu dikuburkan, bagaimana dengan kita? Maka berlomba-lomba, paling kada setiap hari berapa kita anggarkan untuk bisa baca Al-Quran, untuk semata-mata menjadikan diri kita mulia di dunia dan di akhirat dengan Al-Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka ilman nafi'an, amalan salihan mutaqabbala, wa rizqan halalan katsiran thayyiban, wa na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa, du'ain la yustajabu lah. Nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hani wa hab ya ghani rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallahu minkum